Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk soal ujian akhir semester mata kuliah ekonomi manajerial. Soal yang pertama adalah bagaimana peran pemerintah dalam mengatur marketplace untuk melindungi UMKM. Pemerintah sendiri mengeluarkan peraturan untuk melindungi UMKM di marketplace dengan mewajibkan marketplace memfasilitasi akses NIP, kemudian mematuhi perjanjian kemitraan bagi marketplace dan membatasi biaya layanan yang memberatkan pelaku UMKM di marketplace atau di e-commerce. Peraturan pemerintah tersebut ditetapkan oleh dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026. Pemerintah itu menetapkan kewajiban tersebut dan menjadi acuan bagi pemerintah pusat ataupun daerah dalam platform digital untuk memberikan perlindungan dan program peningkatan kapasitas UMKM. Selain itu, aturan ini meminta marketplace tidak memungut biaya potongan yang terlalu besar atau biaya layanan yang terlalu besar yang memberatkan pelaku UMKM. Namun pada prakteknya kewajiban untuk membuat NIP bagi UMKM yang tujuannya untuk melindungi pelaku UMKM di e-commerce atau di marketplace belum sepenuhnya atau belum 100% bekerja atau tepat sasaran. Kemudian kalau melihat dari live yang diadakan oleh Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa di akun TikTok-nya, dia membuka percakapan langsung dengan rakyat atau dengan masyarakat, yaitu yang salah satunya adalah di mana ada keluhan dari pelaku UMKM di marketplace atau di e-commerce itu yang menjadi masalah bagi mereka adalah bukan biaya layanan yang terlalu tinggi atau biaya tambahan yang terlalu besar, itu bukan menjadi satu-satunya masalah bagi mereka. Namun ada masalah tersendiri yang belum ditetapkan kebijakan atau regulasinya, yaitu pelaku UMKM tersebut itu kemarin menceritakan bahwasanya banyak pedagang-pedagang atau penjual-penjual online di e-commerce atau di marketplace itu yang asalnya dari China langsung atau perusahaan-perusahaan China yang datang langsung ke Indonesia dengan meminjam atau bahasanya itu memakai joki ID, menggunakan ID nama orang Indonesia untuk berjualan langsung. Secara langsung mereka pasti akan menjual harga barang atau produk mereka itu lebih murah dari pelaku UMKM yang ada di Indonesia, karena notabene sebagian besar para pelaku UMKM ini belanjanya atau berjualan produknya adalah produk-produk dari China. Kalau melihat itu presentasenya lumayan tinggi kalau lihat dari data yang ada. Nah, itu salah satu problem yang belum teratasi dari penertiban NIP ini. Kemudian untuk soal yang kedua adalah toko online harus punya nomor induk berusaha. Jadi peraturan pemerintah perdagangan, peraturan Menteri Perdagangan nomor 19 tahun 2006 itu mewajibkan setiap pelaku usaha yang berdagang di e-commerce atau di platform marketplace memiliki perizinan berusaha paling sedikit atau paling minimal adalah NIP. Kemudian
marketplace diwajibkan menolak penjual yang tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Dan pemerintah itu memberi kesempatan atau memberi ruang di masa transisi ini, di masa penerbitan peraturan ini selama 6 sampai 18 bulan untuk transisi kepada marketplace ataupun pelaku UMKM yang berjualan di e-commerce. Pemerintah juga menegaskan atau memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM ini dengan membuat sistem online dalam pendaftaran nomor izin berusaha atau NIP ini sebagai legalitas usahanya untuk perlindungan usahanya di marketplace ataupun di luar marketplace. Yang ketiga adalah kondisi perekonomian Indonesia saat ini dan dampaknya bagi kegiatan bisnis di tempat saya bekerja dan bagaimana pengelolaan keuangan saya atau keuangan pribadi. Kalau melihat dari perekonomian Indonesia saat ini, dampak di tempat bisnis atau di tempat saya bekerja, yang pertama adalah perusahaan mengumumkan bahwa kondisi bisnis mereka, kondisi bisnis perusahaan saya mengalami peningkatan di biaya produksi atau biaya operasionalnya. Yang kasus-kasus terbaru belum lama yaitu adanya peningkatan harga bahan baku atau harga biji plastik, di mana itu perusahaan langsung dengan cepat mengeluarkan kebijakan untuk melakukan efisiensi di berbagai lini, mulai di bagian produksi dengan mengurangi penggunaan plastiknya, menggunakan barang plastik-plastik bekas yang masih layak pakai, kemudian membuat mencari alternatif lain untuk packaging selain plastik, misalnya karton-karton atau polybox yang bisa dipakai ulang atau digunakan ulang. Kemudian dampaknya bagi pengelolaan keuangan pribadi saya, kemudian siasatnya seperti apa, dampaknya bagi keuangan pribadi saya di kondisi ekonomi yang saat ini, yang pasti sangat berpengaruh di kebutuhan harian, di mana harga bahan-bahan pokok itu naik. Kemudian siasatnya seperti apa sih bagi saya pribadi? Bagi saya pribadi yang pertama menekan biaya pengeluaran harian. Bagaimana caranya supaya bisa ditekan? Di antaranya ya mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, kemudian mengurangi pembelian-pembelian yang berlebih atau yang nantinya akan dibuang, kemudian menambah pendapatan atau side income untuk mengimbangi pengeluaran yang semakin besar atau semakin membengkak. Yang berikutnya adalah IHSG turun ke 6.116 dan rupiah melemah ke 17.843 rupiah terhadap nilai tukar dolar. Sikap saya terhadap kondisi ini menyikapi berita pasar yang menyebutkan IHSG ditutup di 6.116 rupiah, kemudian rupiah melemah ke 17.800. Yang pertama adalah menjaga likuiditas
atau menyiapkan dana darurat sekitar mungkin 4 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan. Kemudian mengurangi atau menekan hutang yang mempunyai bunga yang tinggi atau memberatkan. Kemudian mensiasati simpanan di berbagai atau memvariasikan bentuk simpanan di berbagai bentuk. Misalnya menyimpan uang di bentuk deposit, kemudian di emas, atau di investasi di pasar uang yang nominalnya tidak terlalu berpengaruh dengan atau nominalnya tidak terlalu berkurang dengan kondisi ekonomi yang ada saat ini. Kemudian siasat yang dilakukan untuk para pelaku usaha atau UMKM yaitu bagaimana caranya melindungi margin, yaitu dengan harga jual yang tetap namun bahan baku yang semakin meningkat, maka contohnya bisa disiasati dengan mengadakan perjanjian atau mengadakan kontrak dengan supplier supaya harga tetap ditekan atau harga tetap normal. Terus mungkin pembelian awal atau pembayaran awal untuk harga bahan baku, namun bahan bakunya dikirim setiap bulan atau sesuai kebutuhan usaha UMKM tersebut. Kemudian yang kelima adalah capital outflow asing mencapai 4, triliun. Kemudian dampaknya apa sih bagi perekonomian Indonesia? Jadi kalau melihat capital outflow-nya mencapai 4,5 triliun, memang keluar masuknya modal asing itu sudah biasa. Namun arus modal asing keluar ini di kondisi isu atau di kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini, baik pengaruhnya dari internal maupun dari perang Timur Tengah, menyebabkan tekanan pasar modal dan nilai tukar rupiah ini berpengaruh. Jadi keluarnya modal asing ini menekan IHSG yang menyebabkan pelemahan rupiah, kemudian meningkatkan biaya atau pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan. Kemudian dampak makronya bisa meliputi kebutuhan intervensi moneter atau fiskal untuk menjaga stabilitas. Sementara dalam jangka menengah, pemerintah itu perlu memperkuat dasar atau fundamentalnya untuk meyakinkan investor asing masuk lagi ke Indonesia, untuk menarik kembali modal asing masuk ke Indonesia. Meskipun ada berbagai gejala atau berbagai isu yang terjadi di Indonesia, tapi begitulah kira-kira siasat yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan atas pertanyaan dari soal ujian akhir semester ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.